Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Adabul Mufrad. Kalau tadi Ustazah Ummu Ali, beliau berkata kita hari ini kajian Adabul Mufrad, maka mohon maaf saya revisi. Ya, kita belajarnya Sahih Adabul Mufrad. Kenapa? Karena Sahih Adabul Mufrad dan Adabul Mufrad itu berbeda. Sahih Adabul Mufrad adalah hadis-hadis yang sahih. Adabul Mufrad itu belum tentu di dalamnya hadis-hadis sahih. Yang teman-teman pegang buku berwarna hitam itu, yang sampulnya warna hitam, covernya warna hitam, itu adalah buku Sahih Adabul Mufrad. Yang saya pegang ini adalah buku Adabul Mufrad. Makanya bagi teman-teman yang punya syarah ya di kitab Adabul Mufrad itu harus lihat lagi. Dilihat lagi apakah memang di situ hadisnya sahih atau ada yang hadisnya hasan li ghairihi atau hadisnya lemah. Maka tidak perlu kita bahas untuk hadis-hadis yang tidak kuat. Baik. Silakan dibuka ya akhwat halaman 422. Boleh teman-teman yang baru datang bergabung di kajian Ummahat Yogyakarta, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ya, kalau belum ada bukunya teman-teman yang sudah lama ngaji, tolong tengok kanan kiri. Mbok menawi barangkali kawan kita yang baru belum punya buku. Dan inilah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia adalah peduli terhadap saudaranya. Coba tengok kanan kiri, depan belakang. Ajak bareng-bareng. Sudah? Baik. Halaman 422. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat 'alayya al-umamu bil musimi ayyam al-hajj fa a'jabani kathratu ummati qad mala'u as-sahla wal jabal. Qala ya Muhammad aradita? Qala na'am. Ay Rabbi. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. Baik. Sudah ada hadisnya? Atau teman-teman terjemahan? Di buku hitam ada redaksi hadisnya atau terjemahan? Ada redaksinya ya? Ada? Baik. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud ya akhwat? Ada yang ingat siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Siapa beliau? Siapa? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah karuniakan. Ingat, kita itu kalau diberikan amanah oleh Allah, maka wallahi jangan sekali-kali kita mengatakan saya pandai ini, saya bisa ini, tapi tetap Allah yang mengaruniakan. Semuanya nikmat dari Allah.
keutamaan dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk menjadi salah satu qurra. Salah satu qurra artinya adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini ya akhwat terkenal dengan sebutan beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, ada Hudzaifah, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud juga sama. Beliau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu dan beliau memegang amanah ini, tidak membeberkannya kepada yang lain. Dan Abdullah ibnu Mas'ud beliau memiliki kunyah yang bernama Abu Abdurrahman. Ya Masya Allah. Jadi Abdurrahman, Abdullah itu adalah dua nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak para sahabat yang menamai anak-anak mereka kalau anaknya laki-laki dengan nama Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena mereka pengen anak-anak mereka adalah nama-nama yang dipakai oleh anak-anak mereka adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud beliau berasal dari Hudzail. Beliau berasal dari Hudzail dan beliau ketika itu menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa, bisa dijadikan kita sebagai ibrah. Bagaimana kisahnya? Ringkasannya, Abdullah bin Mas'ud ketika beliau datang dari Hudzail menuju kota Makkah, maka beliau menjadi seorang penggembala kambing. Ya akhwat, siapa di sini yang punya anak laki-laki? Boleh acungkan tangan. Masya Allah banyak. Siapa di sini yang punya cita-cita anak laki-lakinya diajarin menggembala kambing? Saya punya cita-cita. Tidak apa-apa. Menggembala kambing itu adalah tugasnya para nabi. Tidak apa-apa. Suatu hari tidak apa-apa. Ngicip gitu ya. Anak laki-laki kita biarkan mereka magang. Apa bahasanya magang ya? Jadi kan kalau anak laki-laki kan punya tanggung jawab besok memberikan nafkah kepada anak istrinya. Maka nanti teman-teman kalau punya anak laki-laki sudah usia 14 tahun, saya sering mengatakan 14 tahun tuh waktunya anak laki-laki kita magang. Waktunya anak laki-laki kita belajar mencari nafkah. Apa diantaranya? Diantaranya menggembala kambing. Nah, tuh Pak Fulan punya kambing banyak gitu ya. Ayo, Umah, abah titipkan kepada Pak Fulan kamu belajar menggembala kambing. Kira-kira ibu-ibu Indonesia tega enggak? Menitipkan anak laki-lakinya menggembala kambing. Tadi yang mengacungkan tangan hanya saya. Yo, sekarang ulangi. Yang punya anak laki-laki, adakah di antara ibu-ibu yang bercita-cita besok anak laki-lakinya diberikan kesempatan untuk magang jadi penggembala kambing? Sekarang sudah mulai banyak. Ya alhamdulillah. Tidak apa-apa. Dan coba lihat, pekerjaan menggembala kambing itu halal. Ya. Kenapa para nabi, kenapa para rasul mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggembala kambing? Hampir semua. Ya kan Nabi kita Muhammad SAW masa kecilnya bagaimana? Bagaimana masa kecil Rasulullah? Kalau kita belajar sirah, apakah Rasulullah ketika kecil main games? Apakah Rasulullah ketika kecil tidak bekerja? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca sirah beliau waktu kecil beliau pernah menjadi penggembala kambing. Dan di situ ada hikmahnya. Orang menggembalakan kambing berarti diberikan tanggung jawab, ya. Sampai teman-teman kalaupun anak-anak laki-laki kita itu masih terlalu kecil untuk bisa menggembala kambing, coba di rumah itu teman-teman ya taruh hewan ternak, ya. Kami dulu sebelum punya hewan ternak di rumah kami, itu kami dapat pesan dari ibu mertua saya. Beliau bilang, ini kan alhamdulillah masih ada di belakang itu tanah ya yang mungkin bisa dibikin kandang, kata beliau. Coba anak-anak dididik untuk memberikan makan. Kata beliau dulu, anak laki-laki beliau yang sekarang jadi suami saya, itu dulu punya ada 1-2 hewan ternak yang memang sengaja ibu-ibu belikan di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya anak laki-lakinya setiap hari sebelum sekolah memberikan makan. Dan itu kata ibu mertua saya, Masya Allah, hikmahnya, manfaatnya, anak laki-laki mereka belajar bertanggung jawab dengan hewan ternaknya. Masya Allah. Jadi ada hikmahnya. Apalagi kalau yang digembalakan kambing, ya kan?
jauh lebih besar, makannya lebih banyak. Ya. Jadi kalau anak-anak kecil kita belikan hewan ternak, maka ajarkan, nak, nanti setiap pagi sebelum sekolah kasih makan. Masya Allah, sore sebelum asar atau setelah asar kasih makan. Anak-anak suka. Coba, ya. Dan itu mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beliau ketika menggembala kambing kepada tuannya, maka ketika itu beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika itu sedang berjalan ke suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang masih kecil. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai penggembala kambing, wahai anak kecil, bolehkah engkau berikan kepada kami susu? Kami lagi dalam perjalanan tidak mendapatkan minuman. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Masya Allah. Nah ini fitrahnya seorang anak itu adalah lurus. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Wahai orang asing, aku tidak akan memberikan air susu kambing ini, karena kambing-kambing ini bukan milikku, tapi saya diberikan amanah oleh tuanku untuk menggembalakan kambing ini. Masya Allah. Lihat, berarti belajar tanggung jawab, belajar memegang amanah. Tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud, kalau begitu tolong dekatkan kepada saya kambing yang mungkin kambingnya itu tidak ada susu yang banyak, ya. Maka Rasulullah SAW Masya Allah memegang kambing tersebut, Masya Allah, dan atas izin Allah kambing tersebut, Masya Allah, ya, akhirnya atas izin Allah air susunya Masya Allah banyak, dan Rasulullah SAW serta Abu Bakar bisa meminum dari air susu tersebut. Melihat kejadian ini, anak kecil ini, Abdullah ibnu Mas'ud ini kagum, ya, kagum. Kenapa kok bisa begini? Ya, siapakah ini orang yang saya hadapi gitu ya. Mencari tahu, Masya Allah, Alhamdulillah atas izin Allah, Abdullah ibnu Mas'ud akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Dan begitulah anak-anak. Anak-anak itu sangat-sangat mudah untuk mengagumi sesuatu. Maka kita sebagai orang tua, mari kita punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah membacakan kisah-kisah yang membuat takjub anak-anak kita. Apa kisah-kisah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang kita bacakan? Di antaranya adalah mukjizat para nabi. Coba teman-teman yang punya anak laki-laki yang masih kecil, masih SD, coba ceritakan kisah mukjizat para nabi. Mereka akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali. Besok kisah siapa ummah yang dibacakan? Mukjizat siapa yang dibacakan? Masya Allah. Bagus. Ya, jadi mereka itu suka tantangan, anak laki-laki terutama suka dengan sesuatu yang menakjubkan. Baik, kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata, uridat alayyal umam, diperlihatkan, uridat itu diperlihatkan atau dipamerkan. Apa yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, alayya, kepadaku, bil musimil ayyamal hajj, diperlihatkan kepadaku umatku pada hari-hari musim haji. Jadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari musim haji itu sangat-sangat banyak. Ya, ketika Rasulullah SAW berhaji, dan Rasulullah SAW dalam hidupnya hajinya hanya satu kali. Itu pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka ketika itu jumlahnya banyak, maka fa'ajabani kasratu ummati. Kata Rasulullah SAW, saya sungguh terkagum-kagum dengan banyaknya umatku. Qad mala'us sahla wal jabal. Masya Allah. Mereka telah memenuhi lembah dan gunung. Maksudnya ketika jamaah haji itu sedang melakukan ibadah haji, zaman dulu ya teman-teman. Zaman dulu sebelum gunung-gunung itu dibor, maka jamaah haji semuanya memenuhi area-area yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Area mana saja yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji? Yang pertama adalah Mina. Ya, Mina teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman kalau lihat Mina, maka teman-teman akan lihat tenda-tenda itu berada di lembah. Iya enggak? Ya kan sekitarnya ada gunung-gunung. Ya, dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman semuanya yang belum pernah beribadah haji, Allah mudahkan untuk beribadah haji. Yang belum pernah melihat tenda-tenda di Mina, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk ke sana. Ya, insyaallah umroh saja ada kesempatan untuk city tour biasanya. Dan biasanya kalau city tour di kota Mekah diantaranya adalah berkunjung ke Mina.
Ya, yang kedua, area mana yang biasa dipakai? Yang biasa dipakai oleh jamaah haji adalah Muzdalifah. Ya, Muzdalifah itu biasanya dipakai untuk bermalam di tanggal 10 setelah kita semuanya berada di Arafah. Tanggal 9 kita berada di Arafah, kemudian tunggu sampai matahari tenggelam. Saya sering mengatakan ya akhwat, kalau Allah berikan kesempatan kalian untuk berhaji, maka ikutilah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah sampai matahari tenggelam. Maka jangan terburu-buru, tunggu. Itu waktu mustajabnya berdoa. Ya, jangan ketika asar sudah bergerak ke Muzdalifah, tunggu dulu. Kemudian yang ketiga, di antara tempat untuk area-area haji adalah Arafah. Dan di tempat inilah yang banyak orang, Masya Allah, menggunakan waktu dan tempat di Arafah ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah ke Arafah, maka kemudian di tanggal 10 orang-orang jamaah haji kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan yang dinamakan dengan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini adalah salah satu bagian dari rukun haji. Ya, Masya Allah. Kemarin Alhamdulillah kita sudah membahasnya, ya teman-teman yang ikut di Pakuwon. Kemarin sedikit manasik tentang ibadah haji, semoga menjadi bekal untuk kita semuanya. Baik. Kemudian di sini disebutkan qala ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aradita, apakah engkau ridha melihat umatmu sangat banyak? Kata beliau, qala na'am, ya ay rabbi. Kemudian, betul ya Rabbku, saya ridha, saya senang ketika melihat umatku bertambah banyak. Qala fa inna ma'a haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dari sekian banyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pun tidak bisa melihat dan menghitung berapa jumlah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti umatnya Rasulullah itu paling banyak. Ya, umatnya Rasulullah itu paling banyak. Dan bersyukurlah ya akhwat, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah itu paling akhir, tapi nanti masuk surganya paling duluan. Ya, dihisabnya paling duluan. Umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan menunggui umatnya. Di mana itu? Di Sirat. Nabi Muhammad kalau ada umatnya mau melewati Sirat, apa kata Nabi Muhammad? Ummati, ummati. Nabi kita Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya. Ya, ketika beliau akan meninggal dunia, kembali kepada Allah, siapa yang beliau ingat? Apakah yang beliau ingat anak istrinya? Ternyata tidak. Yang beliau ingat adalah umatnya. Maka sepatutnya kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk menegakkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan ada 70,000, 70,000 orang yang dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah. Ya, tanpa hisab. Di sini bighairi hisab. Coba saya mau tanya teman-teman. Teman-teman kalau dikasih pilihan, mau masuk surga pakai hisab atau mau masuk surga tanpa hisab? Yakin? Nggih Ustazah. Yakin, karena kalau perempuan dihisab itu kayaknya saya kalau dihisab lama banget. Berapa tas yang saya miliki, berapa baju yang saya miliki, berapa kacamata yang saya miliki, berapa apa lagi? Sepatu yang saya miliki, kayaknya lama banget dihisab. Ya Allah, saya pengen masuk surga tanpa hisab. Maka ya akhwat, sempurnakan doa. Ini penting banget. Jadi kalau minta sama Allah mulai sekarang, tulis besar-besar. Minta sama Allah bukan hanya dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya pengen dimasukkan ke dalam surga. Tapi ditambahi, Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau memasukkan hamba ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kenapa? Karena ada banyak orang yang masuk surga harus dihisab dulu. Ada banyak orang yang masuk surga diadab dulu di neraka. Pernah dengar? Ada orang yang masuk surga dulu, masuk surga diadab dulu di api neraka. Kemudian sudah jadi arang,
maka orang ini sebelum dimasukkan ke dalam surga dicelup dulu, ya, sampai akhirnya pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat, sempurnakan doa, sempurnakan doa. Penting sekali. Jadi kalau kita minta kepada Allah tuh jangan tanggung-tanggung. Saya mau masuk surga ya Allah, tapi tanpa hisab dan tanpa azab. Boleh Ustazah? Boleh. Itu dalam rangka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika saya jumpa dengan, Masya Allah, ini ada kisah yang Masya Allah ya, semoga bisa dijadikan ibrah. Kisah ini belum saya ceritakan kemarin di Pakuan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ikut di Pakuan, ini kisah yang baru saya akan kisahkan. Jadi kemarin tuh ya akhwat, waktu kami berada di Mina, ya, karena kami diberikan amanah untuk membawa haji, untuk membawa jamaah haji yang jamaah haji ini ikut dengan tenda orang-orang Arab, ya, ikut dengan tenda orang-orang Arab. Maka ketika waktu itu saya lagi makan, di samping saya itu ada orang Indonesia, ada orang Arab, di antaranya mereka salah satu anaknya beliau mengajar Al-Qur'an orang Indonesia. Maka ketika saya lagi makan, kemudian saya sapa mereka, Assalamualaikum. Di antara mereka, jadi ada satu ibu dengan 3 anak putri. 3 anak itu satu usia 21 tahun, adiknya usia sekitar 18 tahun, adiknya lagi sekitar 14 tahun. Jadi 3 itu deket-deketan. Semuanya dibawa haji oleh ibunya. Dan saya wallahi lihat sendiri ya akhwat, di sana itu melihat Masya Allah ada banyak orang tua yang menghajikan anak-anaknya di masa muda. Tapi sebaliknya saya juga melihat anak-anak membawa orang tuanya, banyak saya lihat yang sudah sepuh untuk hajian. Ya. Pernah juga saya jumpa dengan mbah-mbah, simbah-simbah, Masya Allah masih kuat ya. Saya tanya kepada beliau, kam umriki, ya, kalau mungkin Yuswani pun pintan bah gitu ya. Beliau bilang 90 tahun. Sama siapa ke sini? Sama putri saya. Beliau bangga dengan putrinya. Ini putri saya yang membawa saya. Masya Allah, lihat teman-teman. Al jaza'u min jinsil amal. Bisa jadi ini nenek dulu, waktu anak-anaknya masih muda, dulu pernah membawa anak-anaknya hajian. Maka Allah balas ketika Simbah ini sudah menjadi lansia, anaknya Allah gerakkan untuk membawa lagi kembali orang tuanya yang sudah lansia untuk hajian. Masya Allah. Balik lagi ya yang tadi ya. Jadi ada satu ibu dengan membawa 3 anak. Nah, salah satu anaknya ketika tahu bahwa saya ini orang Indonesia, maka beliau senang, bilang begini ke saya, oh kamu orang Indonesia ya, Masya Allah. Nih, sambil dilihatkan HP-nya, nih saya ini punya ngajar halaqah orang Indonesia. Di situ ditulis ada namanya Sulistiawati, Kartika, itu kan orang Indonesia semua. Siapa lagi lah, Sri gitu ya, nama-nama orang Indonesia. Hah, ya bener ini orang Indonesia. Kan kalau orang Arab nggak ada nama-nama begitu. Ya, nama-namanya beda ya. Terus saya bilang, kamu pengajar Al-Quran? Iya, saya ngajar Al-Quran, orang Indonesia. Adik saya juga sama, namanya Hatun. Itu juga pengajar Al-Quran, Masya Allah. Teman-teman tahu, anak usia masih belia sudah mengajar Al-Quran. Allah karuniakan ibunya untuk memiliki anak-anak yang bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Bahkan makanya saya bilang ke beliau ya, karena walaupun usianya masih lebih muda dari saya, tapi Masya Allah beliau murid dari salah satu syekh yang berada di Madinah. Beliau spesialis di qiraah al-Akhdariyah, Syekh Ibrahim al-Akhdar. Ya, jadi di Madinah itu ada, ya Masya Allah. Dan ketika itu banyak juga jamaah haji yang mentashih, membenarkan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi di tenda itu nggak ada, alhamdulillah kami dengar nyanyi-nyanyian, dengar ghibah, nggak ada. Yang ada tuh banyak orang-orang berada di depan beliau, ya, di anak ini. Kemudian dibenarkan bacaan Al-Fatihahnya, Masya Allah. Dan saya masih ingat ketika ibunya bilang begini, ya Aziza, sini saya mau kasih, saya bilang ke ibunya, tolong doakan saya ya, doakan saya agar Allah mengaruniakan saya dan anak-anak, keluarga, keturunan untuk dimuliakan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian ibunya bilang, ini yang ada kaitannya. Wahai Azizah, kamu kalau berdoa sempurnakan doamu, ya. Katakan, ya Allah,
saya pengen dimuliakan dengan Al-Quran bil afiyah, dengan selamat. Beliau kemudian membawakan sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika masih hidup, beliau itu sibuk karena beliau seorang ulama. Dan beliau suatu hari berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pengen punya waktu untuk murojaah Al-Quran. Aku pengen punya waktu bersama Al-Quran. Tapi kata ibunya Ustadzah Wiam, ya saya sebutkan namanya boleh ya, saya sudah izin ke beliau. Saya nanti sebutkan namamu ya, kata saya. Iya, nggak apa-apa katanya. Kata beliau, Imam Ahmad ini ketika berdoa, ya Allah, saya ingin diberikan waktu untuk bersama Al-Quran. Imam Ahmad tidak mengucapkan bil afiyah, tapi dengan selamat. Maka Allah takdirkan Imam Ahmad masuk ke dalam penjara. Pernah dengar Imam Ahmad masuk ke penjara? Dijebloskan oleh penguasa setempat ke penjara. Akhirnya Imam Ahmad di penjara sibuk dengan Al-Quran. Maka kata beliau, orang Taif ini, beliau orang Taif. Kata beliau, kamu kalau berdoa itu yang sempurna. Jangan hanya Allah, ya Allah muliakanlah saya dengan Al-Quran, ya Allah muliakanlah kami dengan Al-Quran. Katakan Allahumma akrimni bil Qur'ani bil afiyah. Ya Allah muliakanlah saya dengan Al-Quran tapi dengan al-afiyah, dengan selamat, dengan mendapatkan keselamatan darimu. Ya. Dan sama ibu-ibu ketika meminta kepada Allah surga, dan ini tanda kita berbaik sangka kepada Allah, maka sempurnakan. Ya Allah, saya mau surga, saya mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Gitu ya. Jadi mulai doanya disempurnakan. Baik. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab? Dijelaskan, wahumul ladzina la yastarquna. Orang-orang yang tidak meminta ruqyah, yang tidak meminta untuk diruqyah. Dan teman-teman tahu yang namanya ruqyah ini adalah pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruqyah ini bukan hanya dipakai ketika ingin mengobati orang yang kerasukan jin. Kalau di masyarakat kita, ruqyah itu biasanya dipakai untuk apa? Kesurupan ya ibu ya. Kalau ada orang kesurupan, ayo diruqyah. Padahal ruqyah ini bisa dipakai untuk penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Ya itu bisa dipakai. Yang bersifat yang bersifat fisik dan non fisik ya. Misalnya ada gangguan jin, boleh diruqyah. Ada sesuatu yang sakit di anggota badan kita, diruqyah. Bagaimana cara meruqyahnya? Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, dulu waktu saya berada di kota Mekah, ketika itu saya mengalami sakit di tubuhku, maka kata beliau, saya ruqyah diri saya dengan surah Al-Fatihah. Jadi Imam Ibnul Qayyim diruqyah sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah dan berharap kepada Allah agar Allah menyembuhkan Imam Ibnul Qayyim. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kemudian tidak lama kemudian Allah sembuhkan jasadku. Masya Allah. Teman-teman, kita ketika diberikan penyakit oleh Allah, maka di antara bentuk tawakal kita kepada Allah, di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah meruqyah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Rasulullah telah mengajarkan. Kalau di antara kalian merasa ada yang sakit dalam tubuh kalian, pegang sendiri-sendiri, pegang. Ada yang sakit enggak? Enggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, pegang tubuh yang sakitnya. Kemudian ucapkan bismillahi. Kemudian ucapkan apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali? 7 kali. Ya. Dan harus yakin. Ketika meruqyah diri sendiri, teman-teman harus yakin. Jangan sebelum meruqyah sudah bilang gini, opo iya, gitu ya. Ini bisa menghilangkan penyakitku. Lihat, siapa yang menyembuhkan penyakit kita? Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu, kalau saya sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka Allah yang menyembuhkan. Dan Rasulullah SAW yang mengajarkan bilangan 7, 3 itu siapa yang menyebutkan? Rasulullah SAW. Jadi minta.
Dan ruqyah ini ya akhwat bukan hanya dengan kalimat bismillah, tapi juga bisa dengan al-muawwidatain. Ya, bisa dengan ta'awud, dengan membaca al-ikhlas, dengan membaca al-falaq, dengan membaca surah an-nas dan ayat-ayat ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tolong menjadi catatan ya akhwat. Kalau kita nengok orang sakit, maka sepatutnya kita itu meminta izin kepada yang kita tengok untuk kalau mau untuk kita ruqyah. Kenapa? Jangan sampai yang sakit akhirnya meminta ruqyah dulu ke kita. Kan kasihan, nanti dia termasuk orang yang masuk surga harus dihisab dulu. Ya, jadi kalau misalnya mau meruqyah ada orang sakit, kita izin dulu. Boleh ndak saya ruqyah? Ya. Kalau memang orang sakitnya bilang nggak boleh, ya sudah kita nggak usah maksa. Kalau yang sakitnya boleh bilang oke, silakan diruqyah, maka diruqyah. Saya pernah menemani suami, Masya Allah ini kisah nyata juga, menemani suami ketika ibu mertua kami memerintahkan suami untuk, waktu itu ada salah seorang dari Yaman datang ke Indonesia dan beliau bersama suami di Yogyakarta. Kemudian ketika itu ada temannya ibu mertua sakit di Yogyakarta, di rumah sakit. Ya, maka ibu mertua saya meminta kepada anak beliau, ya, untuk menengok temannya beliau, kawannya beliau di salah satu rumah sakit di Jogja, dan ibu mertua minta tolong mas, ya nanti sama temenmu berangkat, tolong diruqyah, ya temannya mamah tolong diruqyah. Saya waktu itu karena lagi bareng sama suami di perjalanan, akhirnya saya juga ikut masuk ya bersama suami dan bersama temannya beliau. Apa yang terjadi ya akhwat? Ketika diruqyah, ya maka yang terjadi ini yang sakit ini berkata, dan saya melihat sendiri, mendengar sendiri, berkata cukup, saya sudah tidak kuat, coba lihat di sampingku ada siapa, coba lihat. Masya Allah, langsung bereaksi ya. Jadi saya jadi ini ya jadi merinding ya, tapi itulah ya Masya Allah. Terkadang ya akhwat, terkadang penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu terkadang tidak semuanya karena medis ya, tapi banyak juga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia itu diantaranya karena non medis. Ya, baik itu yang medis maupun non medis sama saja. Kalau kita meruqyah, ya maka insya Allah biidnillahi taala orang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan biidnillahi taala setelah diruqyah, masya Allah kemudian membaik dan tidak lama kemudian diizinkan pulang dari rumah sakit. Masya Allah, masya Allah. Baik, jadi ruqyah ini harus kita pelajari. Ayat-ayat ruqyah kita pelajari. Anak kita sakit, kita ruqyah dulu. Ya, insyaallah. Kemudian wala yaktawun. La yaktawun adalah tidak memakai pengobatan dengan besi panas. Jadi bukan hanya setrika aja ya. Karena kan orang-orang kalau kita baca teks, secara teksnya yaktawun itu berasal dari kiwayah. Ya, setrikaan dipanasin, bukan. Yang benar adalah tidak mengobati dengan cara menempelkan besi yang panas, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah. Dan sekarang ya akhwat, pernah dengar nggak? Pernah dengar ada pengobatan begitu? Pernah, ya. Dan sekarang kembali lagi ada. Maka hati-hati kalau ada pengobatan-pengobatan yang demikian, maka tidak perlu kita ikuti. Apalagi wal'iyadzubillah pengobatan yang berbau syirik, ya. Contoh misalnya ada seorang yang sakit dibawa ke paranormal, pulangnya diberikan oleh-oleh, apa oleh-olehnya bungkusannya isinya lawan putih, ditulis dengan rajah-rajah, dicelupkan ke dalam air dan disuruh minum pasiennya. Ya Allah, itu banyak juga di Indonesia. Maka mintalah kepada Allah zat yang maha menyembuhkan, dan jangan pernah kita meminta kepada makhluk, karena makhluk itu lemah. Siapa yang kuat? Allah. Siapa yang memberikan nikmat sehat? Allah. Siapa yang mengangkat penyakit dari dalam diri hamba Allah? Allah. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa juga meruqyah seseorang dengan sebuah doa, ya syafaakillahi la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Atau bisa juga kita berdoa, bismillahi urqiki min kulli syai'in yu'dziki wa min kulli 'ainin hasidin Allah yashfik. Mau ditulis doanya. Yang bismillahi urqiki ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, urqiki, saya meruqyah kamu
Bismillahi, kalau yang mau diruqyah laki-laki, anak kita laki-laki, urqika. Bismillahi urqiki min kulli syai'in yu'dziki. Dari segala sesuatu yang yu'dziki adalah yu'dzi itu yang apa? Adza itu dari yang mengganggumu. Bismillahi urqiki min kulli syai'in yu'dziki, min kulli syai'in yu'dziki. Wa min kulli ainin bismillahi urqiki min kulli syai'in yu'dziki wa min kulli ainin hasidin, wa min kulli ainin hasidin Allah yashfiki. Bismillahi urqiki min kulli syai'in yu'dziki wa min kulli ainin hasidin Allah yashfiki. Kenapa disebutkan wa min kulli ainin hasid? Karena penyakit itu terkadang berasal dari mata yang jahat, ya, dari mata yang dia menginginkan saudaranya celaka. Dan kita tidak akan pernah tahu dari siapa itu gangguan yang namanya ain. Maka perlu kita berdoa kepada Allah. Di doa-doa kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu doa-doa kita ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini wala yatatayyaru. Nah, ini penting banget nih ya akhwat. Kemarin kita sudah belajar ya. Apa arti tiarah? Saya dapat kabar dari Ummu Farah, kita sudah belajar tiarah ya. Yang tadi kirim ke anak, ini sampai sini, itu kan tiarah. Berarti itu udah pernah belajar. Ayo dibuka. Halaman berapa Ummu Farah? 404. Ada tiarah di situ? Kemarin kan kita sudah belajar kan? Apa arti tiarah? Kenapa? Tidak kedengeran. Menganggap sesuatu sial. Apa tiarah? Menganggap sesuatu sial. Ya, termasuk itu juga tiaro. Atau tiaro itu juga ya keluar dari rumah melihat ada burung, ini termasuk tiaro, bagian dari tiaro. Melihat burungnya ke arah kanan atau burungnya ke arah kiri, dia tidak melakukan perjalanan, membatalkan perjalanan. Ya. Ya, ini termasuk dari tiaro. Menganggap kalau burungnya ke kanan berarti dia berjalan safar, jadi safar. Kalau burungnya ke kiri berarti itu nanti dia akan terkena kesialan kalau melakukan sebuah perjalanan. Dan kita tidak boleh menganggap sesuatu terjadi dalam keadaan kita meyakini bahwa barangnya atau bendanya membawa kesialan. Nah, Kamis kemarin atau kapan itu belajar sama Ustadz Hanan ya tentang sial ya. Termasuk di dalamnya ya akhwat, kita pun tidak boleh meyakini dengan keyakinan bahwa kalau ada kekedutan mata, sebagian orang mengatakan itu akan mendapatkan musibah. Nah, itu tidak boleh. Ya, keyakinan-keyakinan itu harus kita jauhkan karena ini kait eratannya, hubungannya dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajarkan kepada anak-anak, nah, yang namanya kita yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat itu adalah Allah, itu adalah konsep yang gak bisa dirubah-rubah, prinsip yang harus kita pegang. Ajarkan kepada anak-anak ya. Kenapa? Karena kalau sekali saja anak kita terpengaruh oleh temannya, ya kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita berkawan di sekolah. Ya, sekali saja dia terkena dampak dari temannya tentang mempercayai bahwa yang memberikan madarat bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah musibah. Ya, jadi jangan sampai menunggu anak kita terkena syubhat dulu dari kawannya, tapi ternyata kita lalai untuk menyampaikan ini. Jadi sering kita sounding, nak, percayalah nak, kalau minta-mintalah sama Allah. Yang memberikan manfaat itu Allah, yang menjauhkan madarat itu Allah. Dengan bahasanya kita semuanya. Kalau pagi nih sambil nganter anak-anak ya, maka sering kita sounding anak-anak kita dengan kalimat tauhid. Ayo kita sounding anak-anak kita dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita sarapan pagi, kita katakan, nak, sarapan ini dari Allah. Berdoalah kepada Allah agar makanan yang masuk, minuman yang masuk bisa menguatkan anakku untuk menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, seorang ibu yang mengajarkan akidah ya dari anak-anaknya masih kecil, maka dia sedang mengajarkan fondasi yang kuat bagi anak-anaknya. Dan ini adalah bekal untuk kehidupan anak-anak kita. Jadi terus aja disonding. Ya, nggak usah pakai hadis-hadis, pakai bahasa yang sederhana.
Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bertawakal dan kepada Allah lah kita berserah diri. Jadi ini penting, yang namanya tawakal, yang namanya berserah diri itu harus kita terus kita ucapkan, kita yakini dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ada seseorang mau keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita ajarkan doa kepada anak-anak bahasa Arab ya akhwat, jangan lupa ajarkan juga artinya dengan makna, ya. Nah, kita keluar dari rumah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari masalah akidah yang harus kita terapkan. Ya, Masya Allah. Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah artinya benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau tawakalnya kita seperti burung, maka tidak ada yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan. Apa yang perlu kita cemaskan? Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, kalau di antara teman-teman di dalam kehidupan ini masih ada yang cemas, maka yuk merapat lagi, belajar lagi tentang ilmu tauhid. Ya, kalau di antara kita ada yang mudah panik, nggak ada rasa tenang dalam kehidupannya, yuk belajar lagi masalah tauhid. Kalau ada di antara kita masih takut kalau Allah nggak kasih makan ke kita, padahal jelas-jelas Allah kasih makan kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai yang namanya semut ketika berada di sebuah batu, ya Allah kasih makan, sampai ketika Allah berikan makanan kepada janin yang ada di rahim, Allah beri makan. Kalau kita masih ragu, nanti bagaimana ke depannya, berarti kita harus belajar lagi tentang tauhid. Ya, dan ini Masya Allah, yang namanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang agung, ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengenal Allah? Orang kalau sudah mengenal Allah, kalau sudah bagaimana Allah Azza wa Jalla sayangnya kepada kita, maka yang ada kita terus menerus akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting, orang yang bertawakal itu tidak akan pernah takut dalam menghadapi dunia yang fana ini. Orang yang tawakalnya kuat, maka ia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh di antara kita yang mulai cemas, iya enggak? Mulai depresi, memikirkan masa depan anak-anak yang kita pun belum tentu sampai di hari yang dijanjikan. Sudah, tawakal, yang penting kita sudah usaha. Ya, jangan pernah mencemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi. Bisa jadi esok bukan hari kita. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalaulah Engkau ambil diri saya sebelum saya menikahkan anak-anak saya, putri-putri saya, putra-putra saya, ya Allah jagalah mereka dengan penjagaan-Mu. Masya Allah. Pernah enggak kita berdoa begitu kepada Allah? Yang ada kalau kita enggak tawakal kepada Allah, yang ada hari-hari kita diliputi dengan kekhawatiran. Hari-hari kita diliputi dengan kecemasan. Hari-hari kita diliputi dengan ketakutan. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman, saya jadi ingat. Ini juga cerita kisah. Alhamdulillah kemarin pas hajian Allah pertemukan dengan tetangga saya ini. Masya Allah. Jadi kemarin tuh dulu rumah kami di sini misalnya. Saya punya tetangga kanan rumah persis. Dempet rumahnya, karena kalau rumahnya Thalibul Ilmi di sana itu dari tanah. Saya dibayangkan Bu, dari tanah dicampur jerami, dindingnya tuh dari tanah. Dan maha baiknya Allah itu tidak menurunkan hujan yang banyak di tanah Yaman. Ya, menurunkan hujannya 1 tahun sekali 2 kali. Maka yang kanan saya, tetangga persis kanan saya ini, saya berjumpa walhamdulillah Allah pertemukan di Madinah. Ya, sebelum kami terbang di Madinah jumpa, alhamdulillah. Kemudian yang dua, tetangga dekat juga, kita ada jarak jalan kecil gitu ya, jalan setapak. 2 tetangga juga ketemu, Masya Allah, pas lagi hajian juga. Yang satu syekhah saya, beliau kemarin juga berjumpa. Yang satu tetangga saya, kawan satu majlis, Masya Allah, Allah jumpakan di kota Mekah. Ya, jadi ceritanya tetangga saya ini, kalau pas lagi ngobrol, ya, maka beliau bilang begini, dan ini pelajaran seumur hidup untuk saya. Beliau bilang begini,
Sudahlah Ummu Yasir, bilang ke saya dulu kalau di Yaman dipanggilnya Ummu Yasir. Sudahlah Ummu Yasir, tidak usah merisaukan. Ketika saya bilang, Assalamualaikum, gimana kabarnya nanti hari Jumat? Bagaimana kabar hari Jumat? Siapa yang di kamu, siapa yang mau diundang? Di saya ini yang mau diundang. Nanti belanja apa? Apa kata beliau? Saya waktu itu mau merencanakan. Nanti Jumat kalau mau jamu tamu masaknya apa? Kamu masak apa? Saya masak apa? Biasanya kami begitu ngobrol. Kata beliau, sudah nggak usah kita mikirin nanti hari Jumat. Tawakal 'ala Allah, katanya gitu ya. Mudah sekali beliau tuh bilang tawakal 'ala Allah, tawakal 'ala Allah. Masya Allah. Lihat, luar biasa orang-orang Arab itu ketika bertawakal kepada Allah. Dan Allah kasih kemudahan. Hari Jumatnya tamu datang ke rumah beliau sudah ada makanan. Ya. Kadang kita pusing nggak? Nanti bulan depan ada tamu calon besan datang, gitu kan? Ya Allah, ini kayak mana? Terlalu kita memusingkan sesuatu yang belum terjadi. Maka cobalah kayak orang Arab itu, tawakal 'ala Allah, sudah. Ya, Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mudahkan. Masya Allah. Baik, kemudian qala Uqasyah. Ya, Uqasyah berkata, fad'ullaha an yaj'alani minhum. Maka Uqasyah ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Rasulullah SAW. Apa yang dipinta kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, doakanlah saya bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini menunjukkan para sahabat termasuk Uqasyah ini berlomba-lomba untuk meraih surga. Masya Allah. Jadi yang diminta oleh Uqasyah bukan, ya Rasulullah berapa ghanimah yang akan saya dapatkan. Bukan. Ghanimah itu adalah hasil rampasan perang. Tapi yang Uqasyah tanyakan, ya Rasulullah tolong doakan saya termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma ja'alhu minhum. Semoga Allah jadikan engkau termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ibu-ibu, nanti besok di akhirat kalau lihat Uqasyah kita bilang, ya Uqasyah gitu ya, saya mau masuk surga bersamamu. Kenapa? Karena Uqasyah nanti masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Pengen begitu? Pengen. Berdoa. Ya berdoa, ya Allah masukkan hamba masuk surganya bareng Uqasyah. Ya, boleh doa begitu, boleh. Ya. Ya Allah, saya pengen masuk surga bareng Uqasyah. Kenapa? Karena Uqasyah masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Dan ibu-ibu yang punya nama anak Uqasyah atau kita punya teman ya yang menamakan anaknya Uqasyah, tolong dipanggilnya lengkap Uqasyah. Ya, tapi itu memang berat untuk orang Indonesia. Ya, jangan dipanggilnya Uk. Ya, berat karena ya Masya Allah. Jadi Uqasyah. Dan ini Masya Allah sahabat jalil, sahabat yang agung, yang mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Faqala rajulun akhar. Maka laki-laki lain ya berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ini Masya Allah Rasulullah ini bercanda ya. Ya Rasulullah, doakan juga saya bagian dari mereka kayak Uqasyah. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Uqasyah. Udah, kamu keduluan Uqasyah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya berfastabiqul khairat itu dianjurkan dalam agama ini. Ya. Contoh misalnya nih, kalau ada seseorang yang meminta ya kepada kita untuk bersegera mewakafkan harta kita, ya. Maka biasanya di antara kita itu masih mikir, ya seperti kemarin, baru kejadian kemarin, saya ikut kajian suami di Masjid Al-Furqan di Godean. Ya, waktu itu lagi membahas apa? Oh, pintu-pintu kebaikan, pembuka pintu-pintu kebaikan. Di akhir sesi kajian, beliau bilang begini. Yang kemarin ikut di Al-Furqan, ya ba'dal Isya. Hari apa itu kemarin ya? Saya lupa. Belum lama ini, pekan ini. Terus beliau bilang gini, ya jamaah, karena lihat karpetnya itu sudah mulai menipis, siapa di antara jamaah yang berani melelang, mewakafkan hartanya untuk membeli karpet masjid? Ya, nggak ada yang ngacung. Sampai di akhir nggak ada yang ngacung, kata suami, sudah kajiannya selesai. Gitu ya, Masya Allah. Lihat bagaimana di antara kita dan para sahabat sangat-sangat jauh perbedaannya. Mereka kalau pengen ya di hadapan mereka ada sebuah kebaikan, maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Sudah tidak ada lagi tawar-menawar, sudah tidak ada lagi dipikir-pikir ulang, tapi mereka bersegera untuk menyambut kebaikan. Baik, apa hikmah yang bisa kita ambil ya akhwat dari hadis yang kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbanyak. Ya, Masya Allah.
Yang kedua, diperbolehkannya untuk kita meminta surga kepada Allah dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Diperbolehkannya berdoa kepada Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Karena diberitahu ada 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita bagian darinya. Amin. Yang ketiga, adanya larangan untuk meminta ruqyah. Adanya larangan untuk meminta ruqyah. Adanya larangan untuk meminta diruqyah. Dan yang namanya meminta ruqyah itu bukan hanya kepada ustadz. Ya. Di antaranya larangan ini umum. Jadi larangan ini adalah umum, baik itu meminta diruqyah kepada ustadz atau kepada temannya. Karena biasanya orang Indonesia itu kalau meminta ruqyah kepada siapa? Kepada alim ulama gitu ya. Kepada orang yang terpercaya. Termasuk kalau meminta ruqyah kepada temannya itu juga masuk dalam bab larangan. Ya. Yang keempat adalah larangan untuk berobat dengan besi yang panas. Larangan untuk berobat dengan besi yang panas. Dan dalam pengobatan ya akhwat, hati-hati. Kaidah dalam pengobatan itu diantaranya adalah kita dilarang untuk mengobati seseorang atau mengambil obat dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kemarin saya pernah mendengar ada orang yang mengambil obat dari air kencing manusia. Iya, yang diperbolehkan adalah air kencingnya unta, bukan air kencing manusia. Atau misalnya sesuatu yang diharamkan Allah, berobat dengan miras, itu nggak boleh. Ya, dengan minuman keras, dengan bukan khamar. Khamar itu macam-macamnya banyak. Ya, kemarin kita sudah belajar di Masjid Pogong Baru. Dengan minuman keras yang dijadikan untuk obat, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan obat dengan sesuatu yang diharamkan. Baik, yang kelima, diperbolehkannya meminta doa dari orang yang masih hidup. Diperbolehkannya meminta doa dari orang salih yang masih hidup. Jadi kalau teman-teman suatu hari berjumpa dengan para syekhah atau para ustazah ya, yang memiliki fadl, keutamaan yang lebih banyak ya, maka minta didoakan ya. Dan itu harus sudah sering jadi kebiasaan kita ya. Dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita minta didoakan selagi orang itu hidup ya. Jadi kalau kita punya anak, kita dengar ada seorang syekh datang ke Yogyakarta, maka cobalah anak kita laki-laki, cobalah kita minta ke suami kita, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, tolong bawa anak kita nih yang laki-laki dan minta tolong engkau katakan kepada Syekh suruh doakan anak ini. Ya, itu masya Allah, bagus. Ya, kita minta suami kita karena itu adalah seorang Syekh untuk mendoakan anak kita. Ya Syekh, kata suami kita, tolong doakan anakku agar menjadi orang yang bermanfaat, agar menjadi orang yang saleh. Boleh. Ya. Atau kalau kita berjumpa dengan teman kita yang salihah, masya Allah, maka kita meminta kepada beliau, wahai besti, gitu ya. Masya Allah, kamu itu solihahnya luar biasa, masya Allah, Allahumma barik, masya Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan untukmu. Doakan dulu. Ya tolong doakan saya ya, semoga Allah memberikan solusi dari semua permasalahan saya, semoga Allah angkat penyakit saya. Boleh, silakan. Dan doanya seorang muslim bagi muslim lainnya tanpa sepengetahuan dirinya, maka itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang meminta doa kepada kita, doakan ya khot. Mendoakan orang lain itu gratis. Ya. Tapi kadang kita berat untuk mendoakan orang lain. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain, maka doa-doa kebaikan itu akan kembali kepada kita. Masya Allah. Yang keberapa? Sekarang yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam adalah hendaklah seorang muslimah, kita seorang muslimah nih, banyak-banyak bertawakal kepada Allah di dalam kehidupannya. Hendaklah seorang muslimah banyak-banyak bertawakal kepada Allah di dalam kehidupannya. Tugas kita ini ya akhwat di dunia ini adalah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang kita minta. Maka
ketika Allah Azza wa Jalla memberikan itu semuanya, berarti dengan kemahabaikannya Allah, Allah berikan kepada kita karena Allah tahu kita sudah bertawakal, kita sudah berikhtiar. Masya Allah. Saya dapat faidah semalam ya ketika ikut kajian suami. Jadi beberapa hari ini lagi ngawal, mohon doanya ya akhwat. Saya juga minta doa kepada teman-teman semuanya. Saya minta doa kepada teman-teman semuanya. Kami ada putra yang diamanahi oleh Allah yang usianya sudah 7 tahun lebih. Ya alhamdulillah. Sekarang kelas 2 dan saatnya saya dan suami mengawal ketat untuk persolatan. Salat ya. Maka di antara kawalan kami adalah mengajak putra kami ini untuk salat bersama abinya di tempat yang abinya ngisi ya. Dan terkadang anak kami ini nggak mau kalau uminya nggak ikut. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ikut kajian. Walaupun badan sudah rasanya nano-nano, tapi ya Allah berikanlah kekuatan. Ya Allah, ini usia-usia kita tuh diminta sama Allah ngawal anak kita sholat tuh sebentar. Ya, usia berapa? 7 tahun sampai 10 tahun sudah dikawal tuh sholat, dikawal. Karena nanti kalau di rumah dia laki-laki, nggak ada yang nganterin ke musola. Ya, maka caranya apa? Kalau ayahnya ngajar sebelum maghrib, ya nanti ngajar maghrib, isya, sholat di masjid, ikut sertakan anak-anak kita. Dan faidah yang semalam saya dapatkan dari beliau, ya di Masjid Prawiro Taman, ya belajar tentang Asmaul Husna. Maka kata beliau, ini masya Allah faidah baru bagi saya. Kata beliau, Allah itu terkadang memberikan sesuatu kepada hambanya tanpa harus berproses, tapi berikhtiar. Makanya ada kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil. Kata beliau di dalam Islam itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah itu terkadang memberikan kepada hambanya rizki dari arah yang tak terduga, tanpa dia bersusah-susah payah ya untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah beri. Ya, dan itu masya Allah ilmu yang baru. Dan saya suka ketika mendapatkan faidah baru, dan saya suka juga untuk membagikan kepada teman-teman. Jadi Allah itu karim. Allah itu karim, Allah tuh mulia. Mudah Allah berikan kepada teman-teman untuk berhaji di tahun berikutnya. Ya. Gimana ustazah, tabungan saya masih sedikit. Gimana ustazah, antrian saya masih panjang. Udah nggak usah dipikir, tawakal kepada Allah. Ya, kan kita sudah usaha. Sekarang bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, mudah bagi Allah untuk memberangkatkan teman-teman hajian di tahun berikutnya. Amin. Ya amin. Baik, jadi ada berapa teman-teman? Ada 7, 6. Satu lagi, 7. Terakhir adalah kita diminta untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Kita diminta untuk bersegera di dalam menyambut kebaikan. Masya Allah. Baik. Kemudian hadis yang ini teman-teman masih ada masih ada kaitannya. Coba dilihat. Saya tidak membacakan syarahnya karena sama-sama. Coba ditengok hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya ini la adwa wa la tiyarata wa yu'jimunul fa'lu salih al kalimatul hasan. Ya. Jadi ini termasuk hadis bahwa kata Rasulullah SAW tidak ada penyakit menular, ya. Tidak ada tiarah lagi. Dan aku menyukai al-fa'l. Al-fa'l itu adalah ucapan yang baik. Maka hari ini saya kira di hadis ini, maka kita sebagai hamba Allah hendaklah banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Ucapkan sesuatu yang baik. Ucapkan sesuatu yang baik dan bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi? Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Jadi kalau kita mau berkata-kata, hati-hati. Jangan pernah kita mendoakan anak-anak kita dengan kata-kata yang menjerumuskan anak-anak kita. Hei anak nakal, ya, hei apa, jangan. Ya kita ucapkan kata-kata yang baik. Kita ucapkan kata-kata yang baik karena kata-kata itu adalah doa. Baik, yang terakhir, hadatsani Hayyatut Tamimi ada? Anna abau akhbaru sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu syai'un alham wa asdaqut tiyara alfal wal 'ainu haq. Ini panjang ini nanti pembahasannya. Ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang ada pada burung hantu. Di Indonesia itu biasanya kalau ada burung hantu, ya, di atas atap rumah kita, maka mindsetnya apa? Ada yang mau meninggal. Pada kita semuanya sama mau meninggal. Ya,
Maka sebagian orang percaya atau percaya? Percaya. Ya, ada orang mau meninggal. Lah, kalau kita percaya ada yang meninggal, ya kemudian Allah uji ternyata ada orang meninggal, maka itu membuat keyakinan kita semakin kuat gitu. Dan terkadang begitu ya akhwat, hati-hati. Di antara bentuk ujian Allah kepada kita adalah Allah memberikan dengan sesuatu yang kita yakini. Masya Allah, hati-hati. Kalau kita yakin bahwa di atas atap rumah kita ini ada burung hantu lewat dan ada orang meninggal, kemudian Allah uji di rumah itu ada orang meninggal keesokan harinya, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita mengatakan bahwa burung hantu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa asdaqut tiyaratu al-fal. Ya. Dan di sini disebutkan bahwa yang namanya asdaqu yang paling benar masalah al-tayara adalah al-fal, kata-kata yang baik, optimis. Ya. Wal ainu haq, dan ain itu nyata. Ya, insyaallah nanti untuk pembahasan ain mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dibahas di dalam satu sesi kajian kapan-kapan ya. Karena saya kalau mau bicara masalah ain ini di Indonesia ada orang yang percaya, ada yang enggak. Ya. Iya enggak teman-teman? Kami dulu waktu di Yaman itu sering sekali melihat mobil-mobil yang bagus di belakangnya ditulisi Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena di Yaman seringkali mobil yang bagus, kemudian ada orang yang mengaini mobil ini, maka mobilnya nggak bergerak, ya, mati, pet, gitu ya. Dan ini ada kisah nyata, ya. Di Indonesia orang diceritain begitu, kira-kira langsung percaya apa enggak? Langsung percaya apa enggak? Opo iyo, gitu kan? Iya. Di Yaman anak sehat, anak nih sehat, walafiat, paginya sehat walafiat. Kemudian ada orang nengok, ya. Dan tiba-tiba orang itu pulang, nggak lama kemudian anaknya lumpuh. Ya. Maka orang Yaman akan mempercayai bahwa dia yang mengaini. Orang Indonesia, ya, ada yang nengok, kemudian anaknya sehat walafiat, orang yang nengoknya pulang, tiba-tiba lumpuh. Kira-kira percaya nggak bahwa dia yang ngainin? Enggak, ya ojo, jangan ngomong gitu kan. Orang Indonesia kan terlalu banyak, masya Allah, perasaannya lembut banget gitu loh. Iya, kan di antara cara biar ain itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya minta air wudhu ya kepada orang yang ngainin ini. Caranya begitu. Tolong minta air wudhu atau kamu mandi, air bekas guyuran mandi, guyuran wudhu itu nanti disiramkan ke anak yang kena lumpuh ini. Biidznillahi taala dia bisa jalan lagi. Dan itu kejadian asli, nyata. Di Indonesia kalau diceritakan begitu, yakin apa yakin? Enggak, ya. Mesti akan percayanya, oh itu kena polio, ya. Oh itu karena belum divaksin, ya. Oh itu karena penyakit keturunan, gitu ya. Padahal itu semuanya adalah ain. Jadi ya akhwat, saya memohon dan meminta kepada kalian semuanya, kepada diri saya dan semuanya, tolong kalau kita kagum dengan ciptaan Allah, baik itu manusia maupun benda-benda, ya, maka kita katakan Masya Allah, Allahumma barik, didoakan. Ya, teman kita punya rumah yang bagus, kita doakan Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fi baitiki, semoga Allah memberikan keberkahan untuk rumahmu. Kita lihat teman kita dengan suaminya soulmate, ya, Masya Allah, kemana-mana sama suaminya, kita doakan Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga keluargamu. Begitu, orang yang lapang hatinya itu akan mudah mendoakan orang lain. Kita lihat anak teman kita, Masya Allah, lucunya luar biasa, gemuk, imut. Orang Indonesia apa yang dilakukan? Dicubit-cubit pipinya, ya kan? Tidak didoakan, doakan. Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah jadikan anakmu saleh. Sudah, semoga Allah jaga putramu jenengan. Itu adalah doa yang seharusnya kita ucapkan bagi kita untuk kawan-kawan kita ketika kita melihat kekaguman yang Allah berikan kepada kawan-kawan kita. Begitu ya. Ya akhwat, siap ya insya Allah. Saya juga pernah ya jumpa sama salah seorang ibu-ibu ya. Beliau ketika melihat putri kami, beliau waktu itu berkata, ya Allah, kan ini ibunya orang Jawa. Anak ayu teman gitu lah ngomong gitu. Terus saya bilang, Bu, ucapkan Masya Allah. Apa? Masya Allah.
ikut. Masya Allah. Ayo ucapkan Allahumma barik, Allahumma barik, kata beliau. Gitu. Jadi kita jangan gak enak. Kalau memang ada orang yang kagum kepada putri kita, kepada diri kita, kepada apapun, maka kita minta, tolong ucapkan Masya Allah. Ditonton Allahumma barik. Nanti ibu ini akan mengucapkan Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Tapi nanti kalau nggak terima gimana? Insya Allah terima. Ya. Yang penting kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk mengajarkan seseorang untuk mengucapkan Masya Allah, mengingatkan agar Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan ain kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah cukup sampai di sini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.